Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan bab ke-9, masih di sekitar hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Yasrib atau yang sekarang dikenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Namun sebelum kita memasuki pembahasan mengenai kota Madinah itu sendiri, marilah kita kembali dulu membahas tentang peristiwa-peristiwa ketika Rasul awal mulanya itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ya. Itu pada tanggal 28 Safar. Peristiwa ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamankan dirinya dan rombongannya keluar dari rumah ya, beserta Abu Bakar dan meninggalkan Ali di situ. Ketika pada saat itu adalah rumah tersebut ya, rumah beliau itu dikepung oleh kaum kafir yang ada di Mekah. Jadi peristiwa itu pada tanggal 28 Safar. Lalu beliau setelah keluar dari Mekah tidak langsung menuju ke kota Madinah, namun dari Mekah itu menuju ke arah selatan, tepatnya ke daerah Bukit Sur ya. Di situ ada gua itu yang dinamakan dengan Gua Sur. Di situ beliau beserta Abu Bakar berlindung untuk menghilangkan jejak supaya tidak dapat diketahui oleh kaum kafir yang berusaha mengejar ya. Jadi tujuan di situ adalah untuk berlindung sementara. Setelah beliau merasa aman dari Gua Sur ya, berangkat menuju ke Madinah atau kota Yasrib. Jadi tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi tahun pertamanya itu dihitung tanggal 1 Rabiul Awal ya, tepatnya start dari atau berangkat dari Bukit Sur. Kemudian Rasulullah tiba di Kuba ya, 3 km ya, 3 km sebelum daerah Yasrib. Beliau berhenti di daerah Kuba dan mendirikan Masjid Kuba, tepatnya tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, kenapa tanggal 12 Rabiul Awal beliau baru sampai ke Yasrib padahal jaraknya sudah dekat? Karena ketika di Kuba beliau beristirahat kurang lebih sekitar 4 hari. Berarti tanggal 12 barulah beliau sampai di kota Yasrib. Setelah ini kita pahami ya, jadi ini alurnya seperti ini perjalanan Rasulullah. Mari kita memasuki kepada pembahasan kota Yasrib. Yasrib adalah suatu daerah yang diambil namanya itu dari nama seseorang yang awal mula tinggal di daerah tersebut. Namanya adalah Yasrib ya. Itu diambil dari nama orang. Lalu apa saja atau siapa saja yang tinggal di kota Yasrib? Di kota Yasrib tinggal beberapa kabilah ya, atau suku. Antara lain suku yang tinggal di kota Yasrib adalah suku Aus ya. Yang kedua suku Khazraj. Ini kedua suku ini adalah suku yang mayoritas. Selain ada suku Aus dan suku Khazraj, ada juga Yahudi ya. Yahudi dan juga Nasrani. Baiklah, kita sudah memahami bahwa di Yasrib tinggal suku Aus, suku Khazraj, Yahudi dan Nasrani. Untuk Yahudi sendiri itu ada 3 kabilah besar ya, terbagi menjadi 3 golongan, yaitu dari Bani Quraidah, Bani Qurainaqah dan Bani Nazir. Ini suku ini Yahudi semuanya itu bisa berbaur dengan suku-suku lain, terutama suku Aus dan suku Khazraj. Namun mereka
atau suku Yahudi ini berbaur bukan dengan tujuan yang positif ya. Suku Yahudi memasuki setiap suku-suku yang ada di situ, baik itu dari Aus ataupun Khazraj, itu tujuannya adalah untuk memecah belah suku tersebut. Jadi suku Aus dan suku Khazraj tidak pernah akur, tidak pernah damai, selalu bertikai ya, selalu bertikai karena adanya hasutan-hasutan dari masing-masing suku Yahudi yang ada di dalamnya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suku Yahudi, orang-orang Yahudi selalu membawa malapetaka ya dimanapun dia berada. Mengapa suku Yahudi bisa dengan mudahnya memasuki suku-suku yang ada di kota Yasrib? Karena suku-suku Yahudi itu sudah terkenal piawai dan mahir dalam segi berbisnis ya. Baik, setelah kita tahu suku-suku yang ada di sini, kita perlu tahu juga bahwa latar belakang ya kedatangan Rasul ke kota Madinah atau kota Yasrib adalah karena pertama kalinya yaitu adanya 13 orang yang datang dari kota Madinah menuju kota Mekah dan kemudian dibaiat oleh Rasulullah. Baiat tersebut berada di daerah Aqobah sehingga nama baiat itu disebut dengan baiat Aqobah 1. Baiat Aqobah ini isinya adalah yang pertama adalah pernyataan mereka orang-orang yang 13 orang dari Madinah itu menyatakan diri memasuki agama Islam ya, memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan akan menyebarkan ajaran Islam di kota tempat tinggal mereka yang semula yaitu di Madinah. Maka dari itu ketika tahun 621 Masehi itu orang yang 13 ini kembali lagi ke kota Madinah ya. Orang yang 13 itu bersumber dari mana? Berasal dari suku Aus dan suku Khazraj. Tapi kebanyakan riwayat mengatakan lebih banyak yang dari suku Khazraj. Apa latar belakang orang ini tiba-tiba sejauh itu pergi dari Madinah ke Mekah hanya untuk menemui Rasulullah? Karena awal mulanya ya seperti ini. Adanya orang-orang Yahudi menyusup ke setiap suku baik itu Aus dan Khazraj, menimbulkan perpecahan, menjadikan pertikaian, akhirnya terjadilah suatu perang yang namanya perang Bu'ats ya. Itu perang yang cukup dahsyat, perang antara suku Aus dan suku Khazraj. Setelah perang ini usai, orang-orang ini sadar ya bahwa mereka membutuhkan sosok yang bisa memimpin kota Madinah, baik itu yang arif, adil dan bijaksana. Nah, itu mereka mendengar ya dari kisah-kisah para ahli kitab, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, bahwa nanti akan ada turun nabi dengan ciri-ciri seperti itu, dan ternyata orang itu ada di Mekah, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga ini menjadi penyebab rasa penasaran, rasa keingintahuan, ingin membuktikan bahwa benarkah ada orang seperti itu di daerah Mekah. Maka orang yang 13 tadi itu kembali lagi ke kota Madinah dan menyebarkan ajaran Islam di kota Madinah. Setelah orang yang 13 itu pergi meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW juga tidak membiarkan begitu saja orang itu pergi dengan berbekal pengetahuan yang belum cukup ya untuk menyebarkan ajaran Islam di kota Madinah. Akhirnya Rasulullah mengutus ya, jadi mengirim utusan ke kota Madinah untuk menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan syiar Islam. Orang itu bernama Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair itu kemudian menyusul kepergian mereka ya, menyusul ke kota Madinah. Sehingga ketika Mus'ab bin Umair ini telah sampai di kota Madinah, terus menyebarkan ajaran Islam semakin dikenal, berkembang pesat di kota Madinah. Akhirnya pada tahun kedua setelah terjadinya Baiat Aqobah 1, pada tahun 632 Masehi, orang-orang itu yang memeluk agama Islam datang kembali ke kota Mekah.
selain untuk beribadah haji, mereka menemui Rasul untuk apa? Untuk memberikan berbagai pernyataan sekaligus mengajak Rasulullah untuk tinggal di kota Madinah. Jadi intinya Rasul disuruh hijrah ya, diajak berhijrah. Dan orang-orang Yasrib ini, orang-orang Madinah ini bersepakat ya, telah siap dengan berbagai konsekuensi yang nanti akan diterima apabila Rasul telah datang dan berada di kota Madinah. Jadi telah siap dengan segala daya upaya untuk melindungi Rasulullah, menjalankan dakwahnya ya di kota Madinah dan sekitarnya. Dan juga siap melindungi dari ancaman-ancaman musuh, terutama kaum kafir yang telah lebih dahulu membenci ajaran Rasulullah dan juga membenci Rasulullah SAW itu sendiri. Baik, ini latar belakangnya ya, kenapa ada orang Madinah yang datang ke kota Mekah pada awal-awal kita membicarakan itu ya. Nah, kita sekarang memasuki bab selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Mereka itu bersimpatinya begini, orang-orang Khazraj dan orang Aus ya, suku Khazraj dan suku Aus, mereka sangat bersimpati mendengar kisah bahwa Rasulullah itu di Mekah lebih mementingkan umatnya, lebih mementingkan kaumnya. Terbukti dengan apa? Dengan ketika 621 Masehi ini orang-orang dari Madinah datang ke Mekah memeluk agama Islam dan kembali lagi ke Madinah. Nah, Rasulullah kemudian memberikan perintah kepada kaumnya, yaitu umat muslim yang ada di Mekah, untuk berhijrah ke kota Madinah lebih dulu ya. Jadi Rasul itu memerintahkan kepada kaumnya supaya berangkat lebih dulu dengan bersembunyi-sembunyi ya, mengingat pada saat itu apabila terang-terangan jelas itu akan mengancam keselamatan jiwa dari kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin secara berangsur-angsur berangkat ke kota Madinah, namun secara sembunyi-sembunyi. Dan lama-kelamaan setelah kaum muslimin telah pergi meninggalkan kota Mekah, Rasul barulah yang melakukan hijrah ya. Jadi Rasul terakhir kali ya, rombongan terakhir yang berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini membuat simpati dari orang-orang Madinah bahwa ini layak atau cocok untuk dijadikan pemimpin oleh mereka. Oleh karena itu, ketika Rasulullah datang ya, sampai tiba di kota Madinah, mereka menyambutnya dengan riang gembira ya, dengan penuh sukacita bahwa pemimpin yang mereka idolakan, yang diidam-idamkan itu telah hadir, telah datang dengan selamat ya, tanpa ada gangguan. Meskipun sebetulnya di perjalanan sudah beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan dari kejaran orang-orang kafir. Ketika Rasulullah SAW telah tiba di kota Yasrib, disambut oleh warga atau penduduk di Yasrib. Kemudian Rasulullah memilih tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori ya. Di situ beliau tinggal. Kemudian langkah pertama yang beliau lakukan adalah mendirikan atau membangun sebuah masjid ya. Masjid yang pertama kali didirikan di kota Madinah atau Yasrib adalah Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini didirikan pada tahun 622 Masehi atau tahun pertama Hijriah ya. Jadi pada tahun 622 Masehi atau tahun pertama ya, Hijriah. Ini masjid yang didirikan sangat sederhana ya, sangat sederhana ala kadarnya. Bahan-bahannya juga terbuat dari bahan yang ada di situ. Setelah penduduk Madinah semakin banyak pemeluk agama Islam, otomatis daya tampung Masjid Nabawi ini tidak bisa menampung sekian banyak ya umat muslim yang beribadah pada saat itu.
sehingga dilakukanlah renovasi atau perluasan pada tahun 628 Masehi atau tahun berapa? Tahun 7 ya, tahun 7 Hijriah. Jadi tahun 7 Hijriah ini dilakukan perluasan Masjid Nabawi. Yang ketiga ada lagi, yaitu tahun 638 Masehi atau sekitar tahun 17 Hijriah ya. Tahun 17 Hijriah ini juga dilakukan perluasan. Dan yang keempat ada juga, yaitu pada tahun 649 sampai 650 Masehi atau sekitar 29-30 Hijriah. Ini pembuatan Masjid Nabawi, pembangunannya dimulai dari 632 Masehi. Terus perluasan pertama, perluasan kedua, perluasan ketiga. Ini membuktikan bahwa umat Islam semakin berkembang ya, semakin banyak pemeluknya di daerah Madinah ya, karena setelah Rasul di situ kemudian mengganti nama Yasrib menjadi kota Madinah ya, Madinah Al-Munawwarah atau negeri yang bercahaya. Itu salah satu masjid yang pertama kali ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Lalu ada lagi yang perlu kita ketahui bahwa di Madinah ya ada juga masjid lain yang juga mempunyai sejarah penting ya, yaitu Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ini awal mulanya itu bukan Masjid Qiblatain namanya, tapi Masjid Bani Salamah ya. Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah ini bisa dijadikan atau bisa diganti disebut menjadi Masjid Qiblatain karena ada sejarahnya. Sejarahnya apa? Sejarahnya ya, karena pada waktu Rasulullah SAW sholat ya, di situ ada yang meriwayatkan sholat itu adalah sholat zuhur, ada juga yang meriwayatkan bahwa sholatnya sholat asar ya. Namun yang jelas ketika Rasulullah sedang mengimami ya, memimpin sholat, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril untuk merubah arah kiblat. Jadi selama beribadah ini, ketika pertama kali beribadah di Masjid Nabawi, itu arah kiblatnya masih mengarah ke Masjidil Aqsa. Namun perubahan ini terjadi ketika Masjid Bani Salamah ya digunakan oleh Rasul untuk beribadah. Jadi ada masjid lain selain Masjid Nabawi, yaitu Masjid Bani Salamah. Dan kebetulan Rasul sedang beribadah di situ, sholat di situ, turunlah wahyu untuk merubah arah kiblat dari yang awalnya itu mengarah ke Masjidil Aqsa, dibalik menjadi ke Masjidil Haram ya, di Mekah, di Ka'bah ya, tepatnya di Ka'bah. Maka disinilah masjid ini menjadi disebut Masjid Qiblatain, yaitu masjid dengan dua kiblat. Sampai sekarang pun masih ada mimbarnya tidak dibuang. Jadi dalam sumber-sumber lain dikatakan itu sebagai bukti ya, bukti bahwa dulu itu masjid ini digunakan oleh Rasul dan turunlah wahyu untuk merubah arah kiblat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Itu masjid lain yang penting juga yang perlu kita ketahui di daerah Madinah ya. Adapun wahyu yang turun ketika Rasul sedang beribadah di Masjid Bani Salamah itu adalah wahyunya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Quran surat Al-Baqarah
ayat 144. Jadi bisa kalian baca, kalian buka, pahami. Itu ada isinya tentang perubahan arah kiblat ya, yang langsung diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ya. Jadi itu sekilas tentang perubahan arah kiblat yang menjadi sejarah ya, sejarah tonggak di mana kita sampai saat ini kiblatnya mengarah ke Ka'bah atau di kota Mekah. Setelah kita tahu bahwa Nabi telah membuat Masjid Nabawi, telah membuat Masjid Bani Salamah dan berbagai hal yang terjadi di dalamnya, kita sekarang memasuki pembahasan tentang kondisi orang-orang yang ada di Madinah, baik itu yang berasal dari suku Aus, suku Khazraj, Yahudi maupun Nasrani yang ada di situ ya. Ketika Rasul datang ke kota Madinah, itu tidak serta-merta Rasul itu langsung membuat aturan-aturan yang langsung membuat orang-orang di situ menjadi tidak nyaman. Jadi Rasul pun bergerak secara moderat ya. Jadi beliau juga tetap memberikan toleransi kepada orang-orang yang agamanya itu belum Islam ya. Jadi masih sesuai dengan kepercayaan mereka, seperti Yahudi maupun Nasrani itu diberikan kebebasan, diberikan toleransi, silahkan untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agama mereka. Jadi Rasul pun pada saat itu tidak mencontohkan kekerasan dalam menyebarkan ajaran Islam ya. Ini tujuannya apa? Memberi contoh ya, memperlihatkan bahwa Islam itu adalah agama yang damai, agama yang tidak memaksakan kepada orang lain. Karena mereka sudah memiliki agama dan memiliki kepercayaan. Karena yang namanya akidah itu sangat kuat ya, tertanam dalam hati mereka masing-masing. Tidak mungkin dipaksakan untuk berpindah akidah ya, berganti akidah kepada Islam, kecuali dengan izin Allah ya. Kecuali dengan izin Allah mereka mendapatkan hidayah, dengan sendirinya mereka akan memeluk ajaran Islam. Maka Rasul bukan dengan cara kekerasan menyebarkan ajaran Islam di sana, tapi dengan cara apa? Mulai dari menata kehidupan ya, sistem pemerintahan, dan salah satu cara Rasul yaitu dengan mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin ya, kaum muhajirin dengan orang-orang Madinah, yaitu baik dari suku Aus, suku Khazraj, baik itu ada yang Yahudi maupun Nasrani. Itu mereka yang semula menerima kedatangan hijrahnya kaum muslimin dan Rasulullah itu disebut atau dilebur ya menjadi sebutan apa? Dengan kaum Ansor. Jadi kaum Ansor itu terdiri dari berbagai suku yang ada di kota Madinah. Namun oleh Rasulullah disatukan ya menjadi sebuah nama, itu kaum Ansor. Nah, setelah dikelompokkan menjadi kaum Ansor dan kaum Muhajirin, kemudian dua kelompok ini dipersaudarakan. Jadi mereka dijadikan saudara oleh Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa berdamai ya, hidup damai, tolong menolong, saling membantu, dan dibuat kesepakatan juga bahwa apabila ada orang yang mengganggu kota Madinah ya, kehidupan mereka akan bahu membahu secara bersama-sama, meskipun berbeda-beda agamanya, mereka harus tetap bersatu melawan musuh tersebut. Itu intinya. Jadi mereka akan mengabaikan perbedaan yang ada ya. Mereka akan mengabaikan perbedaan yang ada. Yang penting mereka itu bertujuan untuk membela negara mereka dari ancaman musuh. Itu tujuan Rasulullah, mempersaudarakan, mempersatukan orang-orang Madinah ya dengan orang Muhajirin ya, kaum Muhajirin. Setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah mempersaudarakan kaum yang ada di Madinah, itu kehidupan terus berjalan ya, perekonomian berjalan, umat muslim semakin banyak penganutnya, semakin banyak pemeluknya.
Dari situlah mulai muncul rasa ketidakpuasan, rasa iri dari kaum Yahudi. Jadi kaum Yahudi ini tidak ingin pemerintahan ataupun sektor perekonomian dan lain-lainnya itu dikuasai atau dipegang oleh orang-orang pendatang ya. Jadi meskipun mereka telah dipersaudarakan, tetap saja mereka masih memiliki rasa bahwa orang muhajirin, kaum muslimin yang berasal dari luar Madinah tidak berhak untuk memegang peranan penting di kota Madinah. Jadi mereka iri, sehingga apa? Mereka lalu membuat rencana dan melaksanakan rencana itu. Rencananya yaitu orang Yahudi pergi ke kota Mekah. Pergi ke kota Mekah mencari bantuan orang-orang kafir yang berada di Mekah untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Rencana itu pun diterima oleh orang-orang yang ada di Mekah ya. Orang kafir yang di Mekah tentu sangat senang menerima informasi tersebut. Jadi orang Yahudi itu telah menginformasikan keadaan Rasulullah, sepak terjang Rasulullah dan kekuatan yang ada di Madinah ya, kekuatan kaum muslimin. Jadi setelah kaum kafir itu tahu ya, kaum kafir tahu kaum muslimin itu kekuatannya hanya segini ya, maka mereka mengirimkan pasukan untuk menyerang Rasulullah atau menyerang kota Madinah dengan bala tentara yang berjumlah ribuan. Singkat cerita, orang-orang kafir ini, pasukan orang kafir ini pergi menuju kota Madinah untuk menyerang kota Madinah. Lalu kaum muslimin yang ada di Madinah juga mengetahui ya, ada yang mengetahui akan rencana itu, kemudian mempersiapkan pasukannya, baik itu kaum muslimin dari Nasrani maupun Yahudi, ada juga yang pokoknya semua itu bersatu untuk melawan musuhnya. Jadi tidak semua orang Yahudi di situ juga menjadi musuh ya, tapi ini hanya sebagian orang Yahudi yang beriktikad seperti itu ya. Kemudian merasa dirinya itu menjadi minoritas, akhirnya mencari dukungan dari kaum kafir yang berada di kota Mekah. Maka dari itu setelah mendengar adanya penyerangan ke kota Madinah, Rasulullah mempersiapkan pasukan dan menyambut pasukan dan musuh ya, dan bertemu di daerah Badar ya, di daerah Badar, dan terjadilah perang di situ. Jadi kita pahami dulu ya istilah perang ya. Nama perang itu bukan berarti orang-orang Islam itu menyebarkan ajaran Islam dengan ketajaman pedang ya. Namun perang di sini adalah untuk membela ya, membela ajaran Islam, membela agama Islam, membela negara mereka Madinah ya. Jadi membela dari ancaman musuh, yaitu siapa? Itu kaum kafir dari Mekah. Jadi perang pertama dalam sejarah Islam yaitu perang di daerah Badar. Maka dari itu disebut dengan nama perang Badar. Ini perang yang cukup dahsyat ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah pada perang itu kaum muslimin diunggulkan ya. Kaum muslimin memperoleh kemenangan, dan sebagaimana pada saat itu ya, jadi diperbolehkan orang-orang yang berperang itu merampas harta kekayaan, harta yang dibawa oleh musuh ya, harta yang dibawa oleh musuh dari baju perang dan hal-hal yang lainnya, barang-barang yang lainnya itu menjadi rampasan ya, dan dibawa ke kota Madinah. Dan harta itu, harta rampasan perang dinamakan dengan ghanimah. Itu sekilas tentang peperangan yang terjadi pertama kali dalam sejarah Islam. Untuk sementara pertemuan kita cukup sekian dulu. Mudah-mudahan dari pemaparan tadi ya bisa dipahami ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena waktu yang singkat, jadi saya tidak bisa menyampaikan secara lebih detail lagi ya. Namun saya berharap kalian bisa membuka
literatur yang lain ya, membuka sumber-sumber lain untuk mengetahui lebih detail lagi hal-hal apa saja yang terjadi di kota Madinah dan apa itu Piagam Madinah, isinya bagaimana, dan kisah pembuatan atau pembangunan Masjid Nabawi dan sejarah tentang perubahan arah kiblat itu bisa kalian cari di buku-buku pegangan kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.